Perkenalkan, nama saya Eralsa Baraya Ramadan, kelas 11, bidang T1, absen 10. Saya akan menjelaskan bagian kopling beserta komponen dan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar, kelas 11, bidang T1. Ini saya akan menjelaskan komponen dan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Rizal Dusakula, kelas 11, bidang T1. Sebenarnya akan benar sound dan serta fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mustomo dari kelas 11 lewat kelas 1 mau menjelaskan fungsi dan komponen diferensial dan Excel. Saya akan menjelaskan komponen-komponen pedal kopling. Komponen ke-1 yaitu pedal kopling. Pedal kopling berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Terus kedua, batang pendorong. Karena di sini tidak ada, saya menjelaskan dengan kacamata. Batang pendorong berfungsi untuk meneruskan gaya mekanis ke master silinder. Ketiga, master silinder. Master silinder berfungsi untuk mengubah gaya mekanis menjadi gaya hidrolik. Keempat, selang hidrolik. Selang hidrolik berfungsi untuk menghubungkan gaya hidrolik ke batang pembebas. Terus batang pembebas berfungsi untuk mengubah gaya hidrolik menjadi gaya mekanis, menyalurkan ke garpu pembebas. Garpu pembebas berfungsi untuk mendorong rilis bearing. Rilis bearing yang ini rilis bearing berfungsi untuk menekan diafragma spring. Diafragma spring akan menekan pressure plate. Kemudian pressure plate akan menekan disclate. Disclate berfungsi untuk membebaskan flywheel sehingga kita dapat mudah memindahkan gigi secara halus. Di sini saya akan menjelaskan bagian transmisi. Yang pertama yaitu bagian transmisi yaitu input shaft. Sini bagiannya. Input shaft berfungsi untuk menyalurkan putaran dari mesin ke transmisi. Yang kedua, counter gear. Counter gear berfungsi untuk meneruskan putaran dari input shaft ke main shaft dan rasio gigi berbeda. Gigi 1 sampai 5 dan reverse. Yang ketiga ada speed gear. Speed gear berfungsi untuk mengubah rasio kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan gigi. Yang keempat ada synchromess. Synchromess berfungsi untuk memungkinkan perpindahan gigi secara halus. Yang kelima ada main shaft. Main shaft berfungsi untuk menopang speed gear dan synchromess. Dan sini ada idle gear. Idle gear berfungsi untuk mengubah arah putaran sehingga kendaraan bisa berjalan mundur. Terus ada transmission housing yang berfungsi sebagai wadah internal transmisi dan wadah oli pelumas. Kemudian ada bagian-bagian synchromess. Bagian synchromess ada 4. Yang pertama ada synchronizer ring. Ini yang bagian kecil yang warna kuning ini berfungsi untuk menyamakan putaran dengan synchromess dan dengan gigi roda percepatan dan sistem pengereman. Terus di sini ada yang kedua ada clutch hub, berfungsi meneruskan tenaga dari clutch hub sleeve atau
kopling geser ke output transmisi. Terus yang ketiga ada clutch upsleeve. Clutch upsleeve berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran gigi percepatan ke bagian clutch hub. Yang keempat ada shifting key. Nih, shifting key berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan gigi sebelum putaran roda gigi dan clutch hub sama. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dan fungsi propeller shaft. Ya, pertama batang propeller shaft berfungsi menghubungkan komponen universal joint depan dan belakang. Kemudian universal joint feeder assembly fungsi menjaga tenaga tetap tersalurkan dengan lancar tanpa putus saat kendaraan melewati jalan tidak rata. Ya, kemudian snap ring fungsinya mengunci bearing kap pada universal joint agar tidak lepas dari posisinya. Ya, kemudian flank yoke yaitu berfungsinya penghubung antara propeller shaft dengan input transmisi atau diferensial. Saya akan menjelaskan fungsi dari diferensial dan dari fungsi axle serta komponen-komponennya. Yang pertama yaitu di sini ada drive pinion gear, yaitu menerima tenaga dari propeller shaft. Yang kedua di sini ada ring gear, meneruskan putaran ke differential case. Lalu di sini ini ada differential case, rumah gigi differential. Lalu ada pinion shaft. Sini ada pinion shaft, yaitu sebagai dudukan pinion gear. Lalu di sini ada pinion gear. Pinion gear membagi putaran ke kanan dan ke kiri. Lalu ada seat gear. Seat gear yaitu terhubung ke axle. Lalu di sini ada axle shaft, yaitu meneruskan putaran ke roda. Lalu yang ini ada housing differential, yaitu sebagai pelindung komponen. Lalu setelah itu di sini ada komponen axle. Yang pertama axle shaft, yaitu poros roda, fungsinya sebagai batang baja yang menyalurkan tenaga dari diferensial ke roda. Lalu ada duduk seat gear, yaitu sebagai dudukan axle shaft di dalam diferensial. Di sini juga ada bearing, yaitu di situ di dalam ada bearing leheran menjaga axle berputar halus dan menahan beban. Lalu terakhir yaitu ada housing, rumah axle. Rumah axle ini fungsinya melindungi axle dari debu dan kotoran. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.